Bahasa Indonesia kelas 8 Teks Persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak ustazah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, dalam pembelajaran teks persuasi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Yang kedua, menyimpulkan jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Yang ketiga, menelaah struktur teks persuasi. Itu tadi tujuan dari pembelajaran kita. Ada 3 hal yang harus kita capai dalam pembelajaran teks persuasi ini. Ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa memahami materi yang akan ustazah berikan kepada anak-anak ustazah. Untuk itu, silahkan menyimak pembahasan yang akan ustazah berikan berikut ini. A. Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dari teks persuasi. Nah, sebelum ustazah menjelaskan mengenai teks persuasi, apakah ada yang tahu apa itu teks persuasi? Ya, teks persuasi adalah salah satu jenis teks atau tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Oleh karena itu, sebuah tulisan persuasi memerlukan data sebagai penunjang, dan data yang digunakan dalam tulisan teks persuasi ini berupa fakta. Nah, ustazah, di dalam mengidentifikasi teks persuasi ini ada jenisnya, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Apa itu saran? Apa itu ajakan? Apa itu arahan? Dan apa itu pertimbangan? Ustazah akan menjelaskannya. Saran adalah pendapat atau usulan, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Apa itu ajakan? Ajakan adalah anjuran permintaan supaya berbuat sesuatu. Nah, apa itu arahan? Arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Dan yang terakhir, apa itu pertimbangan? Pertimbangan adalah sebuah pendapat tentang baik buruknya sesuatu. Nah, keempat hal tersebut merupakan hal yang terpenting yang terdapat di dalam teks persuasi. Selain itu, ciri-ciri lain dari teks persuasi adalah berusaha meyakinkan pembaca, berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Lalu, harus ada bukti dengan data dan fakta. Selanjutnya, menggunakan kalimat persuasif seperti ajakan, marilah, ayo, janganlah, hindari, dan juga lain-lain. B. Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Dalam teks persuasi memiliki struktur terbagi menjadi 3. Yang pertama, tesis. Apa itu tesis? Tesis berisi tentang pengenalan ide pokok penulis tentang suatu gejala atau kejadian yang akan dibahas atau kita angkat dalam pembicaraan. Yang kedua, argumen. Nah, apa itu argumen? Argumen berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok penulis. Semakin banyak pendapat yang penulis tuliskan, maka semakin meyakinkan sebuah teks persuasi itu.
Dan yang ketiga, rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Rekomendasi berisi tentang ajakan penulis terhadap pembaca. Nah, dalam penulisan teks persuasi, ketiga struktur ini berperan penting dalam teks karena segala teks yang kita tulis harus berisikan struktur agar teks yang ditulis itu sesuai dengan keinginan penulis dan juga yang membaca bisa memahaminya. C. Menyajikan teks persuasi. Anak-anak ustazah, sebelum kita menyajikan teks persuasi, alangkah baiknya kita memahami terdahulu bagaimana langkah-langkah menulis teks persuasi ini. Langkah-langkah dalam penulisan teks persuasi ini ada 7. Yang pertama, observasi objek. Observasi objek ini kita harus bisa mensurvei atau mewawancarai seseorang yang akan kita jadikan sebagai objek dalam teks persuasi kita. Yang kedua, menentukan topik paragraf berdasarkan objek. Jadi ketika kita ingin menentukan sebuah objek, maka tentukan terlebih dahulu topiknya agar teks yang kita tulis selaras dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Dan yang keempat, menyusun kalimat utama. Nah, kalimat utama ini adalah paragraf pengenal pada teks persuasi. Dan yang kelima, menyusun kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama tadi. Jadi, sebelum kita menuliskan kalimat penjelas, terlebih dahulu kita harus menuliskan kalimat utamanya agar kalimat utama ini bisa kita jelaskan pada paragraf berikutnya. Yang keenam, membuat kalimat yang berisikan ajakan untuk melakukan sesuatu atau kalimat persuasi sebagai kesimpulan. Dan yang terakhir, ketujuh, mengembangkan kerangka paragraf menjadi paragraf persuasif. Dalam mengembangkan kerangka paragraf ini, kita bermaksud atau bertujuan untuk menceritakan kembali ke dalam bentuk paragraf agar langkah-langkahnya dan strukturnya bisa sesuai dengan teks yang kita inginkan. Baik, anak-anak ustazah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang teks persuasi. Teks persuasi adalah salah satu jenis teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Dan oleh karena itu, sebuah tulisan persuasi memerlukan data sebagai penunjang. Ustazah harapkan anak-anak ustazah sudah bisa menuliskan tentang teks persuasi ini. Dan ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.